Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 197006516131, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang dipergunakan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengelolaan sistem komputer. Dan berikut adalah soal mata kuliah UTS pengelolaan sistem komputer, yaitu untuk membuat presentasi tentang perkembangan sistem komunikasi informasi yang bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Dan setelah saya mencari, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan hardware-nya, yaitu ada workstation, server, media transmisi, dan sebagainya. Dan kali ini saya akan mengambil kategori server, di mana ada seperti printer, disk, dan sebagainya. Ya, kali ini saya akan membahas perkembangan SSD, sebab perangkat ini merupakan tempat penyimpanan data atau informasi, operating system, dan aplikasi ataupun software yang akan menjadi perangkat yang cukup penting dalam suatu sistem komunikasi informasi. Dalam hal ini apabila menggunakan workstation, PC, atau laptop. Pengertian SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive, yaitu prinsip SSD itu sama seperti HDD atau hard disk, yaitu untuk menyimpan data. Hanya saja data tidak disimpan pada lapisan-lapisan magnetik atau berupa piringan cakram layaknya HDD. SSD menyimpan semua data pada chip-chip memori flash yang saling berhubungan satu sama lain. Flash memori pada SSD jelas berbeda dengan yang digunakan pada flash disk dalam hal tipe atau kecepatan. Chip flash memori pada SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk. Dengan kapasitas yang sama, harga SSD jauh akan lebih mahal daripada flash disk. Kecepatan SSD juga bisa 8 kali lebih cepat atau lebih bahkan dibandingkan dengan HDD. PC yang terpasang SSD dapat melewati proses booting dalam hitungan detik, pastinya tidak melebihi 1 menit. Sedangkan waktu yang diperlukan hard disk atau HDD lebih lama tergantung dengan spesifikasinya, dan yang pasti tidak lebih cepat dibandingkan SSD. Kemudian ke sejarah SSD. Pada tahun 1970-an, pada awalnya adalah kartu memori bernama Bubble Memory buatan Intel. Tetapi gagasan ini tidak terlalu populer di kalangan pengguna komputer saat pertama dikenalkan. Kemudian pada akhir 1980-an, Fujio Masuoka yang bekerja untuk Toshiba mengenalkan flash memory. Pada akhirnya, teknologi serupa banyak digunakan di flash drive yang kemudian berkembang menjadi SSD. Dengan kata lain, flash drive adalah bentuk awal SSD. Mereka memiliki teknologi berbeda yang berakar dari ide yang sama. SSD mulai diperkenalkan kepada masyarakat secara luas sekitar 20 tahun lalu saat notebook merambah pasar elektronik. Salah satu pengguna pertama adalah Asus AAA PC700 yang diperkenalkan tahun 2007 yang menggunakan SSD berkapasitas 2 GB. Tetapi sayangnya notebook ini SSD terpasang secara permanen, bukan tipe modul seperti banyak dijumpai sekarang. Seiring dengan perkembangnya produk notebook dan ultra portable, kapasitas SSD semakin bertambah dan terstandarisasi ukurannya, yakni 2,5 inci, sama seperti ukuran HDD atau hard disk pada laptop. Hal ini memudahkan pengguna laptop untuk mengganti HDD mereka dengan SSD baru tanpa perubahan apapun pada sistem, kecuali untuk menyalin data saja. SSD saat ini menggunakan flash memory yang paling umum digunakan, yakni NAND flash, yang dapat tersusun dari single level cell atau SLC, multi level cell atau MLC, triple level cell atau TLC, dan
Quad Level Cell atau QLC. MLC dan TLC lebih populer karena murah dan tingkat kepadatannya yang tinggi, dan perangkat konsumer tidak butuh wear level setingkat SLC. Berikut adalah perbedaan antara HDD dan SSD, yaitu untuk daya, HDD atau hard disk membutuhkan 6-7 watt, sedangkan SSD cuma 2-3 watt. Untuk harga, hard disk akan lebih murah dan untuk SSD akan lebih mahal. Kemudian kapasitasnya, hard disk cukup besar dan SSD lebih kecil dari hard disk. Dan untuk digunakan keseharian maksimal biasanya ditemukan SSD sekitar 1 GB. Untuk waktu booting SSD lebih cepat, yakni 10-13 detik. Untuk hard disk bisa lebih lama, sekitar 40-50 detik. Untuk noise-nya SSD tidak ada. Kalau hard disk ada noise-nya sebab akan melakukan putaran pada piringan cakram yang dimiliki oleh hard disk. Untuk getarannya SSD tidak ada dan hard disk ada getaran. Mengenai failure rate, SSD bisa sampai 2 juta jam, sedangkan hard disk bisa hanya 1,5 juta jam. Untuk kecepatan read and write, yaitu menyalin atau mengunduh atau membaca, hard SSD bisa sampai 200-500 MB per second atau lebih tinggi mungkin, sedangkan HDD cuma sekitar 50-120 MB per second. Kita lanjut ke perkembangan SSD. Yang pertama adalah SATA 2,5 inch SSD. Ini adalah jenis SSD yang ukuran dan bentuknya sama dengan hard disk 2,5 inci yang sudah lama digunakan di laptop. Bahkan beberapa seri laptop terbaru pun masih menggunakan hard disk 2,5 inci. Memiliki ukuran diagonal 2,5 inci, ketebalan pun sama dengan hard disk, dan koneksi interface-nya adalah SATA, yaitu serial ATA atau ATA. Jika laptopnya masih menggunakan hard disk SATA, bisa langsung menggantinya dengan SSD SATA jika ingin melakukan upgrade, dan kecepatan read and write yang dapat mencapai 450-500 MB per second. Kita lanjut ke jenis SSD berikutnya, yaitu mSATA SSD atau mini SATA SSD. Ini jenis SSD yang masih menggunakan jalur SATA juga sebagai busnya, menggunakan interface SATA 3 dengan soket atau slot konektor mSATA atau mini SATA. Ukurannya lebih kecil daripada SSD 2,5 inch SATA, kira-kira seukuran dengan kartu nama. Kecepatan baca tulisnya bisa mencapai 540 bahkan sampai 600 MB per second. Kita lanjut ke SSD berikutnya, yaitu M.2 SSD. M.2 SSD adalah sebuah SSD yang memenuhi spesifikasi M.2. Awal namanya adalah NGFF atau Next Generation Form Factor, kemudian diganti menjadi M.2. Umumnya memiliki dimensi 2280 yang berarti 22 mm dan panjang 80 mm. Ada juga yang memiliki ukuran lebih kecil namun lebarnya tetap 22 mm. M.2 SSD merupakan generasi penerus dari SSD mSATA. Berdasarkan interface-nya dapat digunakan, yaitu M.2 SSD terbagi menjadi dua, yaitu M.2 SATA dan M.2 NVMe SSD. Ada juga M.2 NVMe PCIe SSD. Oke, langsung kita bahas saja kedua jenis M.2 SSD tersebut.
yaitu M.2 SSD, M.2 SATA SSD. Ini jenis SSD generasi terbaru yang berbasis SATA, menggunakan interface SATA 3 menempati slot konektor M.2 yang terdapat di motherboard. Terdapat notch atau coakan BK atau B plus MK di bagian konektornya. Dimensi fisiknya bervariasi namun lebarnya tetap 22 mm. Umumnya SSD M.2 memiliki dimensi 2280 dan kecepatan M.2 SATA SSD ini bisa mencapai 600 MB per second. Kita lanjut, yaitu M.2 NVMe PCIe SSD. Ini adalah jenis SSD generasi terbaru juga, menggunakan slot konektor M.2 juga, namun bus yang digunakan adalah PCIe. Tentunya akan lebih cepat dengan controller NVMe atau Non-Volatile Memory Express, yang artinya apabila daya mati pada PC atau laptop kita, maka memori yang ada pada SSD tidak akan hilang. Interface-nya adalah PCIe Gen 3x4 M.2 dan M.2 terdapat notch juga atau coakan pada MK saja, berbeda dari M.2 SATA SSD tadi yang memiliki coakan BK dan B plus MK. Ukuran fisiknya juga bervariasi, namun lebarnya tetap 22 mm. Dan kecepatan baca M.2 NVMe PCIe SSD ini bisa di atas 750 MB per second. Nah, kesimpulannya SSD ini adalah opsi media penyimpanan yang dapat membuat kita dapat menikmati performa komputer kita secara maksimal, dan SSD tidak dapat dinilai dari kapasitasnya saja. SSD dapat membuat sistem meningkat nilainya karena performanya meningkat, dan dia dapat membuka bottleneck yang telah dibuat oleh harddisk. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.